Sriani, ada Bu? Siapa? Ada. Oke, semua ada nggak ya? Nggak ada. Oh, oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang fundamental. Baik, Bu. Nah, jadi hari ini materi kita itu tentang induksi elektromagnetik. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa terkait materi kemagnetan. Sekarang kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Nah, sebelum itu Ibu mau membuat sesuatu yang berbeda kali ini untuk pelajaran hari ini. Jadi kita siap Ibu menjelaskan materi hari ini, kita akan bermain suatu game. Ini satu kuis, tapi ada game jadi ya. Nah, jadi game itu namanya snowball rolling, di mana media yang digunakan itu adalah sebuah kertas dan kita akan buat menjadi sebuah bola. Nah, nanti adik-adik bikin satu pertanyaan dari materi yang dijelaskan. Nah, jadi kita bermain menggunakan musik, di mana bola atau pertanyaan yang sudah kita bikin itu nanti dioper-oper gitu ke kawannya gitu. Terus nanti kalau musiknya udah stop, kawan yang memegang bolanya harus membuka dan menjawab pertanyaan itu. Oke? Baik, Bu. Oke, kita masuk ke materinya saja. Di sini ada tentang elektromagnetik dan induksi elektromagnetik. Nah, ada yang tahu apa itu elektromagnetik? Tahu. Oke, baiklah. Nah, jadi elektromagnetik itu tuh cara membuat suatu magnet dengan galeri arus listrik. Nah, kalau induksi elektromagnetik itu dengan adanya magnet bisa memunculkan arus listrik. Jadi terbalik ya antara elektromagnetik dan induksi elektromagnetik. Nah, kemudian di sini nih, ada suatu percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Michael Faraday dan juga Joseph Henry pada tahun 1980-an, di mana eksperimen yang mereka lakukan itu menyiapkan pertama itu kumparan atau lilitan kawat, kemudian menyiapkan suatu magnet, dan terakhir itu menyiapkan suatu voltmeter, yaitu alat untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Nah, alat itu yang mereka gunakan ini itu jika arus galvanometer terdiam, berarti tidak ada arus listrik. Kemudian jika jarum galvanometer menyimpang bergerak, artinya arus listrik ada yang mengalir. Nah, coba lihat yang ini. Jadi ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Michael Faraday dan Joseph Henry. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, percobaan yang mereka lakukan itu kalau menggerakkan ketika sebuah magnet didekatkan hanya di sekitar kumparan, maka tidak akan menghasilkan atau tidak akan ada yang terjadi. Tetapi ketika magnet keluar masukkan, maka akan terjadi pergerakan di mana nanti lampunya akan menyala. Jadi pergerakan magnet keluar masuk kumparan ini itu akan menimbulkan perubahan pada garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet ini itu ada gaya gerak listrik. Nah, listrik dapat timbul saat adanya pergerakan. Kemudian arus listrik yang dihasilkan karena adanya perubahan garis gaya magnet disebut sebagai arus listrik induksi atau induksi. Nah, sini ada beberapa cara untuk memunculkan arus listrik induksi atau galeri induksi. Pertama itu ada menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, kemudian ada menggerakkan kumparan keluar masuk magnet, kemudian ada menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik induksi? Yang sedang saya Kak Sriani, Pak. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik induksi itu pertama itu tinggal lilitan. Nah, jadi semakin banyak lilitan pada kumparan tersebut, maka harus industri yang semakin cepat. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhinya itu dari kecepatan gerak magnet. Nah, jadi semakin cepat gerakan magnet atau putaran maka arus listrik itu besar. Nah, dan terakhir ada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya itu kekuatan magnet. Nah, jadi semakin besar kekuatan magnetnya, maka arus listrik itu juga akan semakin besar. Oke, terima kasih untuk Kak Sriani. Jadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik induksi itu dari eksperimen yang dilakukan oleh kedua peneliti tadi itu jumlah lilitan, kecepatan gerak magnet dan kekuatan magnet. Di sini paham tentang eksperimen yang tadi. Kemudian di sini ada alat yang bekerja memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Ada generator, dinamo dan juga transformator. Nah, adik-adik semua, listrik yang kita gunakan di rumah itu berasal dari PLN kan. Nah, PLN itu pembangkitnya dari mana? Salah satu contoh pembangkit listrik itu adalah dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air itu sumber utamanya adalah air. Nah, di mana dalam pembangkit listrik tenaga air ini itu menggunakan generator untuk menghasilkan
Nah, semakin cepat sebuah sepeda berlaju, maka magnet dan kumparan yang ada di dalam sepeda itu akan semakin kuat. Jadi arus listrik yang itu ada di lampunya. Jadi semakin cepat laju sepedanya, maka semakin terang lampunya. Oke, sini kemudian terakhir itu ada trafo digunakan sebagai alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Nah, ada dua jenis trafo. Yang pertama ada step up, menaikkan, dan step down untuk menurunkan. Oke, baiklah, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Sekarang kita bermain gamenya, oke? Kita mulai kuisnya. Oke, jadi di sini Ibu akan membuat suatu kuis. Kita akan bermain game bersama. Jadi dari materi yang dijelaskan tadi, kalian catat atau tulis satu pertanyaan terkait dengan materi kita, oke? Sini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat satu pertanyaan. Oke, baiklah, mungkin udah cukup ya. Oke, kita bermain ya guys. Oke. Aku mau main game. Dari mana dulu nih? Kenapa gitu? Oh ini. Tidak lampunya. Tidak lampunya. Oke, nanti kalau musiknya berhenti, dia yang bakal jawab ya. Kita buka bersama nanti. Oke, nanti. Mulai. Boleh. Mulai. Ya, kalau aja. Dikri selatan ke depan. Sekarang terbuka dan ambil satu pertanyaan. Silahkan dibacakan, Dikri. Soalnya adalah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik distribusi. Nah, jawabannya itu adalah yang pertama jumlah lilitan, yang kedua kecepatan gerak magnet, dan yang ketiga adalah topologi magnet. Betul nggak? Betul. Kasih tepuk tangan untuk Dikri. Oke, kita lanjut lagi ya gamesnya. Oke, kita masuk ke games kedua ya. Oke, tadi udah dari sini ya, sekarang dari sini. Oke, betul. Oke, kita mulai. Kita selatan dan kita maju ke depan. Oke, ambil satu pertanyaan. Silakan cepat baca. Gitu loh. Sebenarnya fungsi trafo. Silakan jawab. Jadi fungsi trafo itu digunakan sebagai alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Jadi jenis trafo itu ada dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Oke, betul sekali. Kita langsung. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang dari tengah. Oke, fokus. Oke, baik. Tadi bolanya berhenti di Bang Stephen. Silakan Bang. Ya, oke.
Oke, pertanyaannya alat yang bekerja memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Oke. Jadi alat yang pertama itu generator, yang kedua dinamo, yang ketiga transformator. Oke, bikin aku. Sini ada satu pertanyaan lagi, kita main gamenya untuk yang terakhir ya. Bu, ada ada Bu. Lihat ada. Oke, sama kalian dulu. Musiknya langsung musik. 1, 2, 3. Silakan bos pada ke depan, dibacakan soalnya dan jawab. Jawab Nggak ada kok. Oke, pertanyaannya itu siapa penemu dan percobaan induksi elektromagnetik dan pada tahun berapa? Nama itu Michael Faraday dan Joseph Henry, yaitu pada tahun 1980 atau 1980. You know? Oke baiklah anak-anak, jadi permainan kita sampai sini aja. Tadi semua bisa menjawab, puji Tuhan. Dan sekarang ibu mau tunjuk satu orang untuk menjelaskan tadi materi kita dari awal. Untuk mengikuti kelas ke depan. Apa aja yang tadi aku berikan? Baik, ya pertanyaan adalah dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang transformator dan induksi elektromagnetik. Nah, di mana kita akan belajar tentang bagaimana itu trafo bekerja dan juga bagaimana sistem trafo itu bekerja. Contohnya dari dengan cara kita memasukkan sebuah magnet ke dalam gulungan tembaga, nanti dia akan menghasilkan yang namanya induksi elektromagnetik. Nah, terus juga kita belajar tentang bagaimana macam-macam trafo, ada step up, step down. Yang fungsi tadi itu step up untuk menaikkan tegangan dan juga step down untuk menurunkan tegangan. Mungkin sedikit saja Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke baik, silakan dulu. Baik. Oke baiklah anak-anak, materi kita sampai sini saja. Ibu mengasih kalian tugas dulu. Jadi dari paparan atau penjelasan yang ibu jelaskan tadi, ibu ingin kalian meringkas dalam satu double folio gitu, ringkas materi yang tadi, oke?